kenapa baca istighfar? Kamu kenapa taruh tas di situ? Emang dosa kalau naruh tas di atas kitab? Bukan dosa, tapi su'ul adab. Su'ul adab? Apaan tuh? Adab yang jelek atau kelakuan yang jelek. Dan biasanya kelakuan yang jelek itu mengundang dosa. Sekarang kamu taruh tas itu, di bawahnya ada apa? Kitab. Nah, Al-Quran itu untuk dibaca, bukan untuk ditindihin. Coba sekarang aku tanya sama kamu, siapa orang yang pertama kali menulis dan membukukan Al-Quran? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. TB, waalaikumsalam. Kok itu kan Al-Quran bukan Al-Quran. Kata MTB Al-Quran itu bukan untuk dipajang, Kok. Tapi untuk dibaca dan dipelajarin. Iya, Bi. Maaf, lupa. Kan ada tuh, Be, pelajaran sedekah. Podina mau sedekah nggak? Iya, mau dong. Berarti Ria dapat makanan bah juga, Be. Iya, boleh. Buatin ya. Lapar banget di perut ya. Waduh. Sendal jepit, makan keripik. Sendal kulit, makan padang gue. Abang lapar nggak, Bang? Mas itu kasih pertanyaan tapi nggak dikasih jawabannya. Gimana sih? Kamu kan seorang muslimah, masa nggak tahu? Beneran saya nggak tahu. Kebanyakan orang mengaku Islam, tapi nggak pernah tahu Al-Quran dibukukan kapan dan di masa siapa. Yaudah, Mas kasih tahu saya biar saya tahu. Aku akan kasih tahu, tapi ada syaratnya. Apa? Senyum dulu dong. Penulisan dilakukan di zaman Rasulullah. Kalau pembukuan dilakukan di zaman Sayyidina Abu Bakar, dibantu Sayyidina Umar. Dan dijadikan satu mushaf di zaman Sayyidina Utsman. Usman, hubungannya dengan mushaf Al-Quran atau menyusun Al-Quran menjadi satu mushaf adalah pada perang Yamamah tersebut gugurlah 70 para penghafal Al-Quran sejati.
pada peperangan tersebut. Ini menimbulkan kekhawatiran Sayyidina Umar bin Khattab, lalu menyampaikan kepada Khalifah Abu Bakar Siddiq yang jadi khalifah saat itu untuk menyusun menyusun suhuf-suhuf itu menjadi sebuah mushaf Al-Quran. Dan pada masa Khalifah Umar bin Khattab tidak kembali melakukan sebuah penyusunan, tapi karena dianggap selesai oleh Sayyidina Abu Bakar, yang ada adalah penyiaran agama ke seluruh dunia. Dan hebatnya Sayyidina Umar bin Khattab, beliau bisa menyiarkan Islam semakin luas dan semakin luas. Sehingga Khalifah Utsman bin Affan memerintahkan untuk mengambil kembali Al-Quran tersusun asli dari sahabat Hafsah. Ditarik kembali dan ditulis ulang. Ditulislah 5 salinan itu, 1 untuk sahabat Utsman bin Affan sendiri, salinan kedua dikirim ke Mekah, salinan ketiga dikirim ke penguasa Kufah, salinan keempat dikirim ke penguasa Basrah, salinan kelima dikirim ke penguasa Suriah. Nah, berhubung yang waktu itu mengambil inisiatif untuk merapihkan kembali susunan tersebut adalah sahabat Utsman bin Affan pada kekhalifahan tersebut, maka disebutlah Al-Quran dengan nama Mushaf Utsmani, atau mushaf yang disusun kembali pada masa kekhalifahan sahabat Utsman dengan cara membaca yang diselaraskan, sehingga disebutlah Rasam Utsmani. Saya, Anda, dan kita semua membaca Al-Quran hari ini dengan Rasam Utsmani, dengan Al-Quran Mushaf Utsmani. Oh iya, Sinta, asal kamu tahu, zaman dulu itu para sahabat, Al-Quran itu di luar kepalanya, bahkan masuk ke sanubarinya. Ya kan, Pak Ustadz? Tapi kalau zaman sekarang, di kepalanya cuma dunia, hingga di akhir hayat, pikirannya cuma harta. Akhir zaman. Pak Usman, saya permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang yang mengatakan bahwa Al-Quran sudah di luar kepalanya. Ya, maksudnya nggak ada yang masuk satupun ke kepalanya. Bang Usman duluan. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh cowok pandai juga agamanya. Jangan-jangan dia jodoh saya. Astagfirullahaladzim. Sendal engkong mana ya? Kenyang banget. Emang kalau di Padang tuh paling enak rendang, gulai, sama ayam bakar. Aduh, udah paling juara dah. Kong, ngapain? Pelangak-pelangok, nyari apaan? Dokat ya? Sendal engkong hilang. Sendal hilang. Sendal yang kayak gimana tuh, Kong? Sendalnya kulit berwarna putih. Aduh, Tinggal atu-atunya lagi. Tapi biarlah. Emang udah waktunya hilang. Mungkin engkong tidak sedekah, maka ditegur melalui sendal yang hilang itu. Mari nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lulai, udah ugal-ugalan. Sendal kong barok, guru ngaji kita, lu sikat juga lu. Dosa